Saudara-saudara, kali ini kita akan membicarakan topik sensitif, rumit, dan barangkali mengundang kebencian bagi Anda yang masih ada dalam penghasilan pas-pasan. Sejak dulu kita dicekoki dengan pandangan orang kaya yang pelit, orang kaya yang merampas, orang kaya yang melupakan Tuhan. Dari situ kita diajak bersyukur akan pendapatan yang seadanya, upah yang sederhana, serta kadangkala ada dalam kondisi kekurangan uang. Sekalipun banyak cerita dan tontonan yang menunjukkan betapa murah hatinya orang kaya, tetap saja kita melihat bahwa mereka berbeda dengan kita. Sekarang pun ada perikop yang mendukung pandangan itu. Menurut Markus 10 ayat 17-27, orang-orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka enggan menjual segala yang dimiliki untuk dibagikan kepada orang miskin. Orang kaya ini langsung saja kita sebut sebagai pelit dan kikir. Kemudian mereka adalah orang-orang yang masuk kerajaan surga setelah kita. Kita yang miskin barangkali lebih mudah masuk ke dalam kerajaan surga. Benarkah begitu? Pada zaman Tuhan Yesus hidup, bisa kita lihat bagaimana pelitnya orang kaya. Misalnya Zakheus pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka pengkhianat, pasti masuk neraka, serta tidak layak mendapat belas kasihan. Mereka itu hidup penuh harta tetapi pelit sekali, gemar memeras, dan suka mencederai hak-hak orang miskin tanpa berperi kemanusiaan. Mereka melakukan itu dengan dalih hukum kekaisaran Romawi dan tidak canggung melakukan intimidasi bagi siapapun yang tidak tertib membayar cukai. Ada orang kaya yang murah hati juga. Masih dalam cerita Zakheus, setelah makan malam bersama dengan Tuhan Yesus, hatinya terbuka. Ia dengan sigap membagikan harta miliknya kepada orang miskin. Kalau memang ada bukti memeras, akan dikembalikan 3 kali lipat. Pada perikop yang kita baca ini, Markus ingin menggambarkan bahwa orang kaya sudah mematuhi segala hukum Tuhan. Ia yang datang pada Yesus adalah orang kaya, barangkali orang kaya raya di kampung. Namun orang ini patuh juga kepada Taurat. Dikatakan di situ ia tidak mencuri, ia tidak berbohong, tidak berzinah, dan sudah melakukannya sejak muda. Yesus pun mengasihi karakter yang baik ini. Kaya tampaknya tidak masalah bagi Yesus. Setiap orang boleh dan berhak untuk kaya. Dengan kekayaan kita bisa melakukan pelayanan dan mendapat akses ke dunia luar yang lebih luas. Dengan kekayaan kita bisa memberikan pelayanan publik yang baik. Dengan kekayaan, kita bisa menyejahterakan orang lain dan menyekolahkan lebih banyak anak-anak muda. Orang kaya harus patuh hukum, entah itu hukum negara ataupun hukum Taurat. Orang kaya harus patuh terhadap 2 hukum ini. Begitu banyak godaan di dunia ini yang bisa menyeret kita kepada pelanggaran hukum Tuhan. Orang bisa mencuri karena kekurangan. Orang bisa merampok karena keserakahan. Orang bisa berbohong demi mendapatkan suatu keuntungan. Macam-macam keuntungan dari pelanggaran hukum, tapi banyak ruginya. Tuhan Yesus mengasihi orang yang patuh hukum sejak mudanya, apalagi dia kaya. Tapi Yesus, menurut Markus, telah menemukan satu saja kekurangan terhadap orang kaya yang saleh ini. Ia tidak bisa berbagi, bahkan mungkin menolak berbagi. Perintah Yesus begitu mustahil karena harus menjual seluruh harta. Ini ajaran apa? Apakah orang kaya tidak boleh melayani dengan hartanya? Apakah hanya orang miskin saja yang suci hatinya? Apakah orang yang tidak punya uang akan bagus karakternya? Banyak orang kaya telah menjadi filantropis, membagikan sebagian harta untuk menunjang pendidikan dan kesehatan orang-orang miskin.
Mereka menjual saham, menjual sebagian aset, untuk kemudian dananya digunakan untuk pemberdayaan kaum miskin. Kita tidak tahu agama mereka apa, lalu ibadahnya mereka. Sungguh, media sosial ini memberitakan gaya beribadah dari orang-orang kaya ini. Banyak juga orang kaya yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Mereka berkhotbah dan mulai mendirikan gereja. Semakin banyak orang berbagi. Kondisi ini tentu saja menepis tuduhan orang-orang yang menyatakan bahwa orang kaya itu pelit, rakus, dan tidak mempedulikan kaum miskin. Mereka dinilai tidak layak masuk kerajaan surga, dan dengan demikian perikop Markus ini diterima sebagaimana benar adanya, tanpa dibantah. Sekali lagi saya ingin katakan, Yesus tidak melarang orang untuk kaya, tetapi menegur mereka yang pelit. Yesus tidak ingin dunia ini dipenuhi orang-orang yang pelit. Kerajaan surga harus dipenuhi orang-orang yang berbagi. Rasul Paulus dalam khotbahnya pernah menyinggung juga tentang hubungan antara si kaya dan si miskin. Bagi Paulus, yang berkelimpahan harus bisa melengkapi orang-orang yang berkekurangan, sehingga kita bisa saling berkecukupan. Amin.